kita ada 5 pertanyaan. Setelah itu kita tutup saja ya, karena ada waktu. Kalau ada mau pertanyaan boleh email, nanti saya kasih nomor telepon dan email dari Pak Diki Sofyan, Ibu Musda, dan juga Romo. Saya bacakan atau Romo udah baca tadi? Belum ya? Dari Bung Rifai, pertanyaan untuk Pak Diki. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa penyakit virus ini datang dari Tuhan atau ulah manusia? Bahasa bebasnya adalah produk manusia yang egois, mengutamakan keuntungan pribadi, atau golongan produk kapital. Problemnya adalah ketika manusianya berserah diri, pangku tangan atas takdir Tuhan. Mohon komentarnya Pak Diki Sofyan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bung Rifai. Dan memang banyak sekali teori-teori yang bermunculan, banyak sekali eksplanasi yang bermunculan terkait dengan kenapa COVID-19 pandemi ini bisa terjadi. Ya. Meskipun demikian, sebenarnya tujuan dari buku ini sendiri bukan itu, ya, karena kita tidak mau masuk dalam polemik menyangkut masalah apakah ini memang sebuah progresi terhadap alam yang natural gitu ya. Artinya ini seperti yang dikatakan oleh Mangkus tadi bahwa ini merupakan respon dari alam ya, terhadap proses eksploitasi yang berlebihan dari manusia terhadap ekologi dan lingkungan hidup gitu ya. Tapi juga ada teori-teori yang mungkin cenderung konspiratorial gitu ya. Misalkan bahwa sebenarnya virus ini kan memang kita harus yakini ya sebagai makhluk Tuhan. Artinya dia sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kalau seandainya kita meyakini bahwa Tuhan itu punya kuasa terhadap segala sesuatu, ya tentu Tuhan bisa saja kan menghindari virus ini bisa terjadi ya atau berproduksi. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah ini makhluk hidup atau makhluk mati ya. Artinya bahwa ini sesuatu yang memang punya kesadaran atau tidak. Nah, kecenderungannya itu memang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini kan sebuah semacam sekresi enzim ya. Artinya dia bukan makhluk hidup tetapi dia tetap ciptaan Tuhan yang merespon terhadap gelombang-gelombang elektromagnetik yang mungkin negatif atau yang mungkin berpengaruh terhadap penyebarannya. Dan salah satu teori yang terbesar menyangkut masalah ini adalah masalah instalasi 5G misalkan yang bisa berpengaruh terhadap sekresi enzim tadi ya. Dan ketika dia sudah keluar maka dia kemudian bisa menginfeksi masuk ke dalam sistem imunitas tubuh manusia dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya tujuan dari buku ini adalah memberikan semacam refleksi terhadap bagaimana pandemi COVID-19 ini telah berpengaruh terhadap umat beragama ya dari beragam agama yang ada di Indonesia ini. Jadi upaya untuk sebenarnya mempelajari dan memotret ya, kondisi masyarakat dan umat beragama, bagaimana mereka merespon terhadap penyebaran COVID-19 ini dan bagaimana itu telah berpengaruh terhadap misalkan ritual ibadah keagamaan, festival yang mereka lakukan selama ini. Tapi tentu terkait dengan itu adalah tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Musda Mulia tadi bahwa sebenarnya hakikat dari agama itu adalah memanusiakan manusia. Artinya bagaimana kita bisa belajar dari pandemi ini agar kita bisa mengerti lebih dalam lagi tentang hakikat kehidupan dan esensi diri tadi. Saya sangat setuju. Tapi di luar dari itu adalah bagaimana kita bisa membangun sikap saling tolong-menolong atau teposeliro terhadap khususnya terhadap kaum mustadafin atau kaum yang lemah ini ya. Terutama mungkin yatim piatu, orang-orang tua, orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, penghasilannya sehingga mereka kelaparan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya kaitkan juga dengan tadi pertanyaan tentang pelarangan haji umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Kebetulan kemarin saya diminta oleh koran Nikkei Asia untuk menulis juga analisis saya tentang bagaimana sikap pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelarangan haji dan umroh. Jadi mungkin kita harus menyadari juga bahwa di dalam
perspektif Islam itu ada syariah, ada maqasid syariah. Dan kadang-kadang kita lebih fokus pada syariahnya. Dan ini yang saya katakan kemarin 2 minggu yang lalu di LIPI, bahwa banyak orang-orang Islam itu yang mengartikan ilmu itu sebatas ilmu agama. Dan ketika mereka berbicara ilmu agama, sebenarnya yang mereka bicarakan adalah syariah. Dan ketika mereka berbicara syariah, sebenarnya yang mereka bicarakan itu adalah fikih. Ujung-ujungnya agama itu menyangkut masalah halal dan haram. Padahal kita ketahui bahwa agama itu tentunya bersifat lebih dari itu, ya, cakupannya. Nah, dalam konsepsi maqasid syariah ini artinya tujuan utama, ya, principal objectives of the syariah. Artinya tujuan-tujuan utama dari syariah itu yang paling utama itu adalah hifzun nafs, yakni memproteksi, menjaga jiwa. Artinya menjaga jiwa itu adalah prinsip utama dari syariah yang harus dijaga. Which means bahwa kalau seandainya kita dilarang atau dihimbau oleh majelis ulama dan oleh kalangan agama untuk menghindari beribadah secara berjamaah, berkongregasi, berdekatan, maka sebenarnya kita harus memperhatikan himbauan tersebut karena ini masih sesuai dengan apa yang disebut dengan maqasid syariah itu. Dan maqasid syariah ini sudah berkembang sejak lama, ya. Sejak mungkin abad 11-12 itu oleh Imam Syatibi dan Al-Ghazali ketika berbicara bahwa pada hakikatnya dalam maqasid syariah itu penjagaan terhadap jiwa itu bahkan lebih tinggi daripada hifzun din, ya. Jadi penjagaan terhadap agama itu sendiri. Jadi saya kira kalau seandainya kita bisa menempatkan kaum agama, umat beragama kita untuk berpikir secara analitis, ya, dan dengan nalar keagamaan yang baik, saya kira insya Allah kita bisa terjaga dari kejahatan virus ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Diki Sofyan. Ada pertanyaan yang mungkin